Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Niko Agus Prianto SHMM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta dan Bapak Edi Sukono SIP selaku mentor dan kasih kedaruratan logistik dan rekan-rekan seminar orientasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena berkat dan rahmat karunia kita semua dapat berkumpul di BPBD dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Langsung aja ke acara inti. Topik seminar pada sesi pertama dengan tema peningkatan kebugaran dan keterampilan Pranata Pencarian Pertolongan BPBD Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada Bapak Haryana. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Niko Agus Prianto SHMM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Edi Sukono SIP selaku mentor dan kasih kedaruratan dan logistik, serta teman-teman yang saya banggakan peserta seminar orientasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Baik, langsung saja untuk seminar saya mengambil tema peningkatan kebugaran dan keterampilan Pranata Pencarian dan Pertolongan BPBD Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya nama Haryana, nomor NI PPPK 1981 0427 2024 211 005, jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula Angkatan 2. Sedikit sekilas kami paparkan tentang visi dan misi Kota Surakarta, yaitu visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misi dari pemerintah Kota Surakarta mulai dari angka 1, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Misi yang ketiga yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Misi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian misi yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk misi yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Untuk misi yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sekilas untuk rencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu mengambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta mendukung upaya pencapaian misi yang ketujuh dari Pemkot Surakarta, yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dalam rencana atau rencana strategis BPBD Kota Surakarta memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu terbentuknya mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh dengan sasaran meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana. Jadi yang kami tekankan di sini latar belakangnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
merupakan ujung tombak dalam menangani berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Surakarta. Dalam menjalankan tugasnya, tim Pranata Pencarian dan Pertolongan BPBD harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi, baik dalam aspek kebugaran jasmani maupun keterampilan teknis. Kinerja optimal dari tim ini sangat bergantung pada ketahanan fisik dan kemampuan teknis yang memadai. Nah, peningkatan kebugaran yang kami ambil di isu ini adalah kebugaran jasmani serta keterampilan teknik kita sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan menjadi sangat krusial karena situasi darurat seringkali menuntut tenaga kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan tugas. Nah, berdasarkan peraturan dari Kepala BNPB nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana serta Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, peningkatan kapasitas personil merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif di bidang kebencanaan. Jadi kemudian kami paparkan juga untuk tugas dan fungsi kami sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan, yaitu tugas menurut Permenpan RB nomor 33 tahun 2021 bahwa tugas daripada Pranata Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan yang meliputi pertama yaitu persiapan kesiapsiagaan penyelenggaraan operasi serta evaluasi dan laporan. Kemudian fungsi utama membantu proses pencarian dan pertolongan dalam situasi darurat bencana. Untuk yang ketiga, melaksanakan penyusunan jadwal pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan. Kemudian melakukan penyusunan jadwal pemeliharaan kompetensi, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan, melakukan persiapan teknis sarana prasarana dan sumber daya manusia, melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Jadi Bapak Ibu, tujuan saya untuk mengangkat isu ini adalah yang satu, untuk menguraikan kondisi kebugaran dan keterampilan Pranata Pencarian dan Pertolongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu mendeskripsikan strategi dan program peningkatan kapasitas personil secara individu. Yang ketiga yaitu menilai kontribusi peningkatan kapasitas terhadap mutu pelayanan publik ini yang terpenting untuk kita laksanakan sebagai aparatur sipil negara P3K yang di mana di sini job desk-nya adalah pelaksana lapangan. Dan Bapak Ibu, untuk pembahasan yang saya angkat di sini adalah survei internal BPBD Kota Surakarta tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar personil memiliki tingkat kebugaran yang sedang dengan hanya 50% yang memenuhi standar tinggi. Keterampilan teknik masih sangat perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penggunaan alat dan simulasi lapangan. Nah, itu mengapa saya mengambil isu terkait kebugaran dan keterampilan fisik, karena itu akan berkaitan dengan dalam kita melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat. Jadi untuk dari isu yang kita ambil, nah ini untuk kebutuhan yang diperlukan terkait penyelesaian isu tentang kebutuhan peningkatan kapasitas kebugaran fisik dan keterampilan. Maka satu yaitu fasilitas dan sarana olahraga, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa secara kantor di BPBD Kota Surakarta ini memang tempat sarana olahraga memang belum ada. Namun yang akan kita laksanakan adalah bisa bekerja sama dengan OPD terkait di Pratibum seperti Dinas Pemadam Kebakaran maupun Satpol PP. Itu ada sarana prasarana olahraga, dan olahraga yang akan kita angkat nanti tidak melulu memakai sarana olahraga yang peralatan-peralatan yang sulit. Kemudian fasilitas dan diklat dari BKSDM menyelenggarakan diklat bekerja sama dengan BNPB, Basarnas terkait kebugaran fisik dan kompetensi keterampilan atau skill Pranata Pencarian dan Pertolongan tingkat lanjut.
kami selaku perangkat pencarian dan pertolongan di BPBD Kota Surakarta telah melampaui untuk pelatihan-pelatihan peningkatan dasar dari teori maupun teknik SAR di Badan SAR Nasional Pos Surakarta. Kami pernah dilatihkan dari kantor untuk mendapatkan pelatihan teknik dasar SAR. Ya, nanti tingkat lanjutan akan kita inovasikan ke depan dan kita komunikasikan dengan para pimpinan. Kemudian pembinaan yang diadakan oleh BPBD secara mandiri dengan menggunakan pembinaan APBD yang ada di UPD ini yang pernah kami terima dari BPBD Kota Surakarta. Kita ditingkatkan kapasitas di BKPSDM di Jawa Tengah dan juga di Basarnas Pos Surakarta. Nah, ini perencanaan materi Bapak Ibu. Untuk perencanaan materi, referensi pelatihan yang adalah panduan dari Balai Diklat BNPB serta Basarnas, dan kemudian perencanaan materi harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anggota Pranata dan pencarian serta pertolongan di BPBD Kota Surakarta. Kemudian untuk pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan pembinaan kebugaran serta keterampilan peralatan pencarian dan pertolongan BPBD di Surakarta, yang pertama yaitu kesatu materi tentang fisik, kemudian yang kedua adalah materi teknik. Nah, yang pertama yaitu keterbatasan anggaran, itu permasalahan yang dihadapi di semua UPD, mungkin kalau di BPBD Kota Surakarta, untuk dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan aparatur petugas peralatan pencarian dan pertolongan. Kemudian yang kedua, adanya anggota peralatan pencarian dan pertolongan yang belum bersertifikasi. Jadi bukan sertifikat pernah mengikuti atau yang pernah kita secara mandiri mengikuti pelatihan teknik di Basarnas atau di lainnya, namun sertifikasi yang sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, mungkin dari BNPB ataupun Basarnas Pusat. Kemudian yang ketiga, masih minimnya kesadaran anggota. Bahkan kami mengakui bahwa atas pentingnya peningkatan sumber daya manusia, aparatur dan petugas peralatan pencarian dan pertolongan. Karena kita harus sadar bahwasanya kita bekerja sebagai pelaksana di lapangan, maka ilmu-ilmu terapan yang harus penting selalu kita tingkatkan agar bisa melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk penyelesaian yang harus dipersiapkan dalam peningkatan kebugaran dan keterampilan Pranata pencarian pertolongan di BPBD Kota Surakarta ini, langkah yang saya ambil yaitu satu, pemetaan jumlah dan kondisi fisik personil. Tentunya yang kedua adalah merencanakan kegiatan yang akan kita laksanakan bersama sebagai pelaksana lapangan, yaitu peralatan pencarian pertolongan pemuna. Kemudian melaksanakan kegiatan tersebut yang sudah direncanakan. Yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan setelah kita melaksanakan peningkatan kapasitas kebugaran dan keterampilan di BPBD Kota Surakarta ini. Nah, tahapan ini Bapak Ibu untuk tahapan perencanaan antara lain yaitu yang pertama itu mencari referensi untuk kegiatan peningkatan kebugaran dan keterampilan personil. Kemudian yang kedua, pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas kebugaran fisik dan keterampilan personil. Yang ketiga adalah pemilihan teamwork untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas peralatan pencarian dan pertolongan. Nah, poin yang ketiga ini Bapak Ibu, karena kita bekerja di ada 20 personil di BPBD Kota Surakarta yang dibagi menjadi 4 regu dalam satu regu weekend. Nah, teamwork ini sangat penting sekali karena kita tidak bekerja secara mandiri atau sendiri, namun kerja tim yang solid itu yang akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya Bapak Ibu, ini menurut kebugaran jasmani menurut Kemenpora yaitu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Ya, dalam konteks Pranata pencarian dan pertolongan, kebugaran mencakup kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, fleksibilitas dan koordinasi tubuh. Untuk pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas kebugaran serta keterampilan Pranata pencarian pertolongan, yaitu antara lain yang kami tekankan adalah
materi tentang fisik dan kemudian materi tentang teknik. Nah, dalam materi tentang fisik yaitu kekuatan fisik, kemampuan daya tahan atau endurance, kemampuan daya atau power, kemudian di poin D kecepatan, kelenturan, kelincahan serta balance atau keseimbangan. Karena apa? Semua yang kita laksanakan di lapangan di saat kita melaksanakan tugas dari pekerjaan di BPBD dalam tanggap darurat untuk evakuasi, bahwa otot, kekuatan tangan dan kaki dan keseimbangan koordinasi tubuh sangat diperlukan. Karena peralatan-peralatan kita yang kita lakukan serta keterampilan harus kita tingkatkan setiap saat. Kemudian kekuatan fisik, kemampuan lebih pada otot dalam mengatasi suatu beban atau tahapan dalam bertugas, yaitu yang dilatihkan antara lain Bapak Ibu, 1 push up, sit up, back up dan pull up. Itu adalah dasar daripada penguatan otot tangan dan otot kaki termasuk deltoid dan otot kekuatan kaki menopang beban di saat kita menggunakan peralatan BPBD yang serba canggih dan berat di saat melakukan kegiatan evakuasi. Nah, ini yang kita lakukan di kantor setiap hari Jumat. Kita melaksanakan kegiatan menurutin untuk peralatan pencarian dan pertolongan untuk push up, sit up di saat pergantian dengan regu. Jadi mulai piket malam ke piket pagi wajib seorang peralatan pencarian yang kita laksanakan di BPBD ini adalah push up, sit up serta stretching untuk kelenturan otot. Kemudian maraton atau sirkuit training, interval training. Nah, ini penting sekali untuk koordinasi tubuh kita untuk materi kebugaran fisik. Kita sama-sama ketahui semakin hari, minggu, bulan, tahun kita tidak semakin muda. Tidak menutup kemungkinan usia yang bertambah, penurunan secara kebugaran fisik itu perlu ditingkatkan karena kita bekerja dalam tekanan, bukan dalam arti tekanan dari OPD, namun kita bekerja dalam evakuasi itu tekanan waktu dalam aktivitas yang mengalami korban bencana. Maka harus kita jaga kebugaran fisik serta peningkatan keterampilan teknik kita dalam melayani masyarakat. Kemudian kemampuan daya power di sini sangat penting sekali, yaitu latihan yang dilakukan adalah vertikal maupun standing board. Seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu, seperti itu adalah untuk menjaga kekuatan otot punggung. Di saat kita menggunakan peralatan nanti akan kita ada simulasi sedikit di dalam tayangan. Kemudian kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam suatu gerak yang seluas mungkin tanpa menimbulkan cedera. Nah, ini yang perlu dilatihkan adalah stretching. Maka menu sehari-hari seorang peralatan pencarian dan pertolongan yang sudah kami lakukan di BPBD adalah stretching setiap hari di saat pergantian piket malam ke pagi wajib untuk stretching dan pengecekan peralatan armada rescue. Nah, kemudian kelincahan yang tidak kalah penting Bapak Ibu perlu kita latihkan, yaitu mengubah posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik. Di saat kita menggunakan peralatan chainsaw sebagai contoh, kita menggerakkan chainsaw, mengoperasionalkan chainsaw untuk melakukan evakuasi, nah itu diperlukan koordinasi tubuh yang baik tidak kelihatan tangan dan kaki. Jangan sampai seorang rescuer atau regu penolong dari BPBD ini cedera karena salah dalam teknik menggunakan peralatan. Itu menyangkut dengan K3, keselamatan kita sebagai peralatan darat dan pertolongan. Nah, Bapak Ibu, keseimbangan ini, balance ini juga penting sekali. Nah, ini yang kita lakukan setiap pergantian piket, yaitu kita melatih keseimbangan otot kaki maupun otot tangan. Nah, sesuai dengan keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan atau mengendalikan tubuhnya secara keseluruhan dengan memperkecil bidang tumpu. Kita berdiri satu kaki dengan meregangkan tangan, kemudian kita memakai tangan untuk stand di bawah. Nah, itu handstand, head balance, berjalan di atas balon lurus. Itu yang untuk akan kita latihkan ke depan biar kebugaran dan keterampilan kita semakin meningkat dalam melayani masyarakat. Yang terakhir yaitu koordinasi, adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dari seluruh gerakan menjadi suatu kebulatan gerak dalam satu kesatuan waktu. Nah, itu bentuk latihannya adalah squat thrust, skipping, driving, running. Nah, ini yang gambar yang ada di layar Bapak Ibu yang sering kita lakukan setiap hari. Nah, yang diterapkan peralatan pertolongan di BPBD seperti ini. Ini setiap hari Senin, Kamis kita melaksanakan stretching, olahraga untuk melenturkan otot-otot tubuh di saat belum melaksanakan tugas. Nah, sekarang untuk kita lanjutkan dalam materi teknik keterampilan SAR atau Search and Rescue atau pencarian dan pertolongan. Menurut Basarnas 2020, keterampilan teknik SAR meliputi teknik pertolongan di medan sulit. Ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, penggunaan peralatan SAR
water rescue, vertical rescue, serta pertolongan pertama. Nah, standar kompetensi Pranata Pencarian Pertolongan mencakup pelatihan start dasar dan lanjutan yang wajib diikuti secara berkala. Nah, kemudian programnya meliputi vertical rescue atau hard rescue, water rescue dan water training atau latihan di arus deras, jungle rescue. Kemudian yang paling utama adalah pelatihan P3K atau MFR, Medical First Responder. Itu adalah dasar daripada pertolongan apapun. Di saat kita melakukan pertolongan, nah semacam ini Bapak Ibu, gambar-gambar ini yang kita laksanakan untuk kegiatan berlatih vertikal. Walaupun peralatan sarana prasarana belum ada, namun bisa bekerja sama dengan OPD lain, termasuk Basarnas, PNI, dan juga universitas-universitas yang mempunyai tower untuk berlatih vertikal. Kemudian penyelamatan yang kita laksanakan, yang kita jalani selama ini untuk melayani masyarakat adalah tersengatnya listrik warga masyarakat di lantai 3 yang kita turunkan menggunakan teknik hard angel atau lowering, penurunan korban di ketinggian untuk kita evakuasi ke bawah. Nah, kemudian di water rescue sekilas kami tampilkan. Di water rescue ini ada pelatihan air dalam air tenang atau water training. Ini adalah teknik untuk pertolongan di arus deras. Nah, ini yang paling sulit dalam pelatihan water rescue. Nah, dan ini sangat membutuhkan kekuatan fisik dan keterampilan skill yang memadai karena ini berisiko tinggi. Kemudian ini Bapak Ibu pengenalan tentang alat mopel atau motor tempel yang digunakan untuk pencarian pertolongan di water rescue. Nah, pembacaan peta tidak kalah pentingnya karena ini ada di cluster jungle rescue atau pencarian pertolongan hutan gunung yang perlu pembacaan peta navigasi GPS. Kalau zaman modern sekarang sudah peralatan serba canggih, tapi kita harus mampu untuk melaksanakan kegiatan navigasi darat. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah MFR Bapak Ibu, ini adalah teknik untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau pertolongan darurat yang bisa mampu seorang Pranata Pencarian untuk skillnya melaksanakan RJP atau resusitasi jantung paru untuk meminimalisir cedera yang lebih parah lagi. Ini adalah dasar daripada Pranata Pencarian Pertolongan yang perlu. Nah, ini adalah urban rescue Bapak Ibu yang tidak kalah penting. Alat kita yang terbaru yaitu AMPUS yang ini perlu dilatih seorang Pranata Pencarian dan Pertolongan karena itu adalah alat-alat yang berat. Kemudian ini simulasi gabungan yang kami lakukan di BPBD Kota Surakarta menggandeng Basarnas dan PMI TNI Polri. Ini kejadian-kejadian korban yang ada di Kota Surakarta yang tidak kalah penting, dampak dari hidrometeorologi basah, angin kencang, puting beliung yang menimbulkan korban, menimpa rumah warga, pengguna jalan dan lain sebagainya yang perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian BPBD Surakarta menyusun jadwal Bapak Ibu untuk latihan fisik rutin sebagai berikut. Senin dan Kamis itu adalah senam aerobik dan peregangan, itu untuk stretching atau peregangan otot tubuh agar kami semua lebih meningkat untuk kebugaran. Kemudian Selasa dan Jumat jogging dan latihan ketahanan, itu termasuk stretching dan juga lari kecil, maraton, jogging dan lain sebagainya. Itu wajib dilaksanakan seorang peralatan dan pertolongan yang sudah kami lakukan di BPBD Surakarta ini. Kemudian dari Rabu itu latihan beban dan kekuatan otot. Karena kekuatan otot ini tidak perlu kita menggunakan alat yang profesional seperti di game center, kita bisa melakukan push up, sit up, dan pull up. Kalaupun itu diperlukan, kita bisa menggandeng game center yang lain dengan surat menyurat untuk khusus peralatan dan pertolongan di Kota Surakarta bisa difasilitasi. Kemudian hari Sabtu itu olahraga bergu, ada voli dan juga ada futsal untuk kelompok peralatan dan pertolongan. Itu koordinasi tubuh yang sangat baik Bapak Ibu. Nah, ini tiap triwulan diadakan peningkatan keterampilan teknik rescue. Ini tiap triwulan kita peningkatan kesemantapan, juga peningkatan keterampilan kita dengan Basarnas, TNI Polri dan juga OPD yang terkait. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan peningkatan yang kami lakukan, dan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Itu ada proses tahap terakhir setelah kegiatan berlangsung dan akan didapatkan poin-poin yang perlu ditingkatkan untuk kemajuan serta akan diperoleh data dari hasil pelatihan peningkatan kebugaran dan keterampilan rescue. Nah, ini dampak dari program pelayanan untuk hasil monitoring menunjukkan bahwa peningkatan kebugaran dan keterampilan berdampak langsung terhadap cepatnya respon tentunya dalam situasi bencana. Kemudian penurunan risiko kecelakaan kerja atau K3. Ini karena juga peningkatan kebugaran serta keterampilan yang memadai, maka meminimkan untuk kecelakaan kerja. Kemudian meningkatnya efisiensi dan efektivitas operasi lapangan. Nah, ini yang penting. Kemudian peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BPBD, ini adalah poinnya. Nah, inovasinya Bapak Ibu, ini integrasi sistem pemantauan kebugaran yang melalui aplikasi sederhana dari Google Sheet yang akan kita terapkan untuk inovasi ke depan. Kemudian
SAFIT atau Rescue Training atau Business Integration. SAFIT adalah inovasi pelatihan terpadu yang menggabungkan kebugaran fisik, simulasi teknik penyelamatan, dan penguatan mental. Ini yang perlu, karena bekerja di bawah tekanan itu tentunya membutuhkan mental yang kuat serta fisik dan keterampilan. Kemudian Sarcel D, ini adalah merupakan inovasi saya untuk setiap 3 bulan. Agar apa? Personil diuji dalam lomba tim berbasis rescue. Nah, contohnya dragging, running, wall climb, atau perahu karet dan evakuasi korban. Nah, penilaian kekuatan fisik, kerjasama tim atau teamwork tadi, kemudian penguasaan teknik dan kecepatan evakuasi itu akan dibikin Sarcel D setiap 3 bulan. Jadi untuk memotivasi teman-teman dari peralatan pencarian agar selalu sadar untuk meningkatkan keterampilan serta kebugaran fisik. Kemudian pelatihan berbasis simulasi lapangan. Nah, menggandeng semua OPD terkait untuk mensimulasikan kegiatan operasi tanggap darurat bencana. Yang terakhir yaitu learning untuk teori SAR, karena era modern ini sekarang tidak perlu tatap muka atau klasikal, kita bisa mencari teori SAR melalui dengan Zoom, daring, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, peningkatan kebugaran dan keterampilan peralatan pencarian dan pertolongan BPBD Surakarta merupakan strategi krusial untuk mendukung kesiapsiagaan dan pelayanan bencana. Melalui program pelatihan fisik dan teknik yang terencana, BPBD mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak positif terhadap pelayanan publik. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan fisik dan SAR, kemudian perlu pengadaan alat pelatihan dan SAR yang memenuhi standar nasional, evaluasi berkala dan digitalisasi data kebugaran rescue, serta kolaborasi berkelanjutan dengan instansi pelatihan bersertifikat untuk menunjang sertifikasi daripada pelaksana lapangan tim peralatan pencarian dan pertolongan BPBD Kota Surakarta. Bapak Ibu, terima kasih yang saya sampaikan dalam paparan seminar orientasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mohon arah dan bimbingan serta tanggapan dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD, Bapak Niko, serta Bapak Mentor dan rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Rena yang telah memaparkan hasil seminar yang menarik. Langsung saja dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Bapak Niko Agus Putranto. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Edi Sukarno selaku mentor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ariana di dalam memaparkan hasil dari orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintahan ini. Seminar ini tentunya sudah memaparkan apa yang menjadi orientasi dan kemampuan dan juga harapan Mas Ariana tentunya terkait dengan tupoksi Mas Ariana dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi dengan selaku peranata pencarian dan pertolongan, di mana memang ini atas pemahaman dari Mas Ariana di dalam tugas-tugas yang dilaksanakan perlu adanya beberapa hal yang menjadi perhatian, tentunya kebugaran fisik dan juga keterampilan teknis, di mana memang penekanan di orientasi ini menjadikan adalah kebugaran fisik dan teknis ini menjadi gambaran kita bersama saja ini sebenarnya untuk menjadikan kalau meningkatkan pelayanan harus dengan kemampuan teknis yang memadai dan juga dengan fisik yang cukup bugar. Nah, pertanyaan saya, karena yang di sini yang penyelenggaraan angkat isu itu adalah kurangnya kesadaran
petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan di tingkat kebugaran fisik ini tentunya juga harus diberikan di sana bagaimana sih kita bisa meningkatkan kesadaran penjenengan semua selaku tim Pranata Pencarian dan Pertolongan di BPBD dengan segala hal kekurangan yang ada di kita, baik mulai dari kondisi mulai dari keperawatan, kebijakan, kemudian juga personel yang masih kurang. Ini juga ada penekanan ini yang harus ditingkatkan kesadarannya itu yang di apa? Karena tentunya itu berbalik kepada tim atau penjenengan sendiri nantinya bahwa ini butuh kemauan, juga butuh sarana yang sebenarnya harus diadakan, tapi sebenarnya tidak terlalu besar anggarannya kalau tapi yang penting untuk membangun kesadaran kita sendiri atas pekerjaan dengan itu seperti apa. Nah ini perlu ada penekanan di sana karena isu ini harus kita selesaikan, harus kita berikan solusi agar supaya peningkatan pelayanan kita lebih baik. Jadi mungkin itu itu saja. Tapi secara garis besar apa yang menjadi paparan Mas Haryana memang sudah baik. Ini merupakan satu pemahaman dari tupoksi penjenengan dan juga menjadi harapan masyarakat di mana petugas BPBD, petugas tim pencarian dan pertolongan ini harus kondisinya sehat, kondisinya bugar, dan teknisnya sangat memahami teknis tentunya itu. Itu nanti bagaimana kita memformulasikan ke sana untuk mencapai biar bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran kita, baik kesadaran dari petugas maupun masyarakat. Ini itu saja. Ya, terima Masih lanjut untuk arahan dari Bapak Metal. Waktu saya serahkan. Jadi, matur Pak Kamat, Pak Niko yang sudah memberikan masukan pengayaan materi untuk rekan kita Mas Haryana, bahwa apa yang disusun, bahwa apa yang disampaikan dari awal, yakin Mas hanya mengambil terkait dengan kebugaran, yakin Pak. Apakah ada dasar hukumnya, apakah ada dasar teorinya, ada Pak di Permenpan dan lain sebagainya ada. Nah, inilah yang sebenarnya perlu digali oleh rekan-rekan semua, dan Mas Haryana sudah melakukan ini dengan sangat baik Pak. Dari pertama bahwa kegiatan kebugaran ini tidak hanya sebuah aktivitas saja, tapi sebenarnya sudah diatur dari sisi regulasinya, kemudian dari sisi teknisnya, semua sudah ada aturan mainnya, dan Mas Haryana bisa mengkaitkan semua ini dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, bahwasanya setiap pergantian Regu akan ada upaya-upaya terkait dengan kebugaran, ini sudah sangat bagus dan sudah terlaksana dengan sangat baik. Mudah-mudahan tinggal konsistensinya saja, konsisten untuk terus dilakukan. Dan saya yakin teman-teman ini, karena aktivitas di lapangan itu adalah kecenderungannya adalah aktivitas fisik dan cenderung mengandalkan keterampilan itu akan muncul ketika kebugaran itu sudah terjaga, maka ini menjadi sesuatu yang strategis. Jadi ketika Mas Haryana memilih materi ini sebagai materi untuk kegiatan orientasi etika dan nilai, maka pada saat itu oke Mas, lanjutkan dan selesaikan dengan baik. Dan ternyata Mas Haryana mampu memaparkan, mampu menyampaikan, dan hasilnya memang menurut kami Mas Haryana memang mampu dan telah menunjukkan kapasitasnya sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan dengan baik. Jadi selamat Mas Haryana, mudah-mudahan ini bisa konsisten ke depan dilaksanakan, dan teman-teman semua yang perutnya agak maju seperti saya ini bisa nanti lama-lama dibugarkan
lama-lama dikondisikan sehingga di BPBD ini semua adalah yang bugar-bugar semua dan sehat-sehat semua. Selamat Mas Haryana. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya, berguna bagi peserta orientasi. Selanjutnya, orientasi kedua akan disampaikan kepada